Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Nurhaikul Tabarat dari kelas C Prodi Ekonomi Pembangunan. Sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari manajemen. Pertama, prinsip dari pengelolaan. Apa yang manajer lakukan? Manajer selalu bertindak. Hampir setiap studi tentang manajer dalam tindakan telah menemukan bahwa mereka sering beralih dari tugas ke tugas, mengubah fokus perhatian mereka untuk menanggapi masalah yang muncul dan terlibat dalam volume besar tugas durasi pendek. Peran yang dimainkan manajer, pertama peran antar pribadi. Manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama 1 minggu kerja. Mereka menyelenggarakan resepsi, mengajak klien, pelanggan makan malam, bertemu dengan prospek usaha dan mitra, melakukan wawancara perekrutan dan kinerja, dan juga membentuk aliansi, persahabatan, dan hubungan pribadi dengan banyak orang lain. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan semacam itu adalah sumber informasi terkaya bagi para manajer karena sifatnya yang langsung dan pribadi. Kemudian ada peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi, sering menyimpan sejumlah besar informasi di kepala mereka sendiri, bergerak cepat dari peran pengumpul ke peran penyebar dalam hitungan menit. Kemudian yang terakhir ada peran keputusan. Pada akhirnya, manajer dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Karakteristik utama pekerjaan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, juga hubungan masyarakat. Konsultasi internal dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berbeda dari kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya dia akan menjadi ahli strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin motivator utama. Kemudian ada pengambilan keputusan manajerial. Gambaran umum pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses berpikir melalui kemungkinan pilihan dan memilih satu. Penting untuk diketahui bahwa para manajer terus membuat keputusan dan bahwa kualitas pengambilan keputusan mereka berdampak terkadang cukup signifikan pada efektivitas organisasi dan pemangku kepentingan. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh suatu organisasi seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. Sistem reflektif dan reaktif. Sistem reflektif dan sistem reaktif. Sistem reflektif logis, analisis disengaja, dan metodis, sedangkan sistem reaktif cepat, impulsif, dan intuitif mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan isyarat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah mereka yang diulang dari waktu ke waktu dan yang perangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk membantu proses. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik. Kemudian ada proses pengambilan keputusan dari mulai mengakui bahwa keputusan perlu dibuat, kemudian menghasilkan beberapa alternatif, kemudian menganalisis alternatif yang dibuat, kemudian pilih alternatif, maksudnya memilih salah satu alternatif yang baik, kemudian menerapkannya, lalu kemudian mengevaluasi keefektifannya. Yang terakhir, sejarah manajemen. Semula manajemen, kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria.
Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang kemungkinan ekonomi perkotaan berkembang yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu melopori ide-ide spesialisasi tenaga kerja, tentang kendali dan hierarki komando. Sunju mengembangkan subdivisi berbagai peringkat otoritas dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerjaan modern. Kemudian ada Renaissance Italia. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide-ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akuntansi double entry. Faktanya di sini beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Kemudian ada revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja. Spesialisasi dan koordinasi dalam sebuah perusahaan memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan dan manajer. Kemudian ada manajemen buatan Taylor. Sini Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gantt mengembangkan bagian terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. Kemudian ada manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus pada manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Kemudian ada gerakan hubungan manusia. Elton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam hal tempat kerja. Barnard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Dan yang terakhir, kontingensi dan manajemen sistem. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan, ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen, karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan. Manajemen modern didasarkan pada teori. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.